Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda di Makassar tewas setelah menjadi korban pengeroyokan dan penikaman di sebuah hotel. Antisipasi dampak El Nino, pemerintah akan mencairkan anggaran 8 triliun rupiah mulai Oktober 2023. Yakini mendatangkan rejeki, hari ke-10 bulan Muharram, kaum ibu di Kabupaten Pinrang menyerbu pedagang pecah belah berbahan plastik. Pemerintah menyiapkan anggaran 8 triliun rupiah untuk membantu masyarakat dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan sebagai dampak dari kekeringan yang disebabkan oleh El Nino. El Nino diprediksi terjadi pada semester kedua tahun 2023. Ancaman kekeringan sebagai dampak dari El Nino dapat berpengaruh pada ketersediaan hingga harga pangan di dunia, termasuk di Indonesia. Ancaman kekurangan pangan sebagai dampak kekeringan akibat pengaruh El Nino diprediksi akan terjadi pada semester kedua tahun 2023. Pemerintah menyiapkan anggaran 8 triliun rupiah untuk membantu masyarakat menghadapi El Nino yang akan dikucurkan pada Oktober hingga Desember. Menteri Zulkifli Hasan mengatakan sejauh ini harga pangan maupun komoditas lainnya masih stabil, kecuali harga ayam dan telur. Menurutnya, kenaikan harga ayam dan telur saat ini disebabkan oleh harga yang terlalu murah saat Lebaran Idul Adha lalu, serta adanya induk ayam yang dipotong dan dijual. Di dalam negeri alhamdulillah masih stabil harga-harga selain ayam dan telur. Oleh karena itu, nanti pemerintah mulai Oktober, Desember akan meluncurkan 8 triliun bantuan pada masyarakat untuk membantu agar tidak menyulitkan harga-harga itu. Ya 8 triliun mulai Oktober sampai Desember mendatang. Pak, apakah akan ada impor Pak untuk menjaga stok pangan? Yang kita nggak bisa ya masih impor. Yang kita bisa kita nggak impor. Misalnya gandum, ya kita kan nggak ada. Ya gandum kita mesti beli. Apalagi kedelai kita juga nggak bisa, kita mesti beli. Tapi yang kita bisa ya padi, beras, kita bisa jagung, ya garam. Untuk dalam negeri kita nggak akan impor, kecuali yang untuk industri. Kantor Imigrasi Makassar mencekal 2 warga negara Indonesia yang ketahuan akan bekerja secara ilegal di Kamboja. Warga Medan Sumatera Utara ini akan terbang ke Singapura melalui Bandara Hasanuddin Makassar. Diduga keduanya merupakan korban sindikasi perdagangan orang yang akan dikirim sebagai tenaga kerja secara ilegal ke sejumlah negara di Asia. Ini bagaimana? Tahu enggak kemarin saya baru pulang ke orang apa? 2 orang warga Medan, Muhammad Ridwan berusia 17 tahun dan Muhammad Farhan berumur 22 tahun, dicekal petugas imigrasi kelas 1 Makassar saat akan terbang menuju Singapura pada Rabu 26 Juli lalu. Saat diperiksa, keduanya yang mengantongi visa kunjungan ke Singapura untuk berwisata. Namun setelah diperiksa, keduanya akhirnya mengaku telah terbang maraton dari Medan menuju Jakarta, kemudian ke Makassar. Selanjutnya dari Bandara Hasanuddin Makassar, mereka akan terbang ke Singapura. Dalam pemeriksaan, keduanya mengaku akan melanjutkan perjalanan dari Singapura menuju Vietnam dan berikutnya akan dijemput pihak pemberi kerja menuju Kamboja. Di Kamboja, keduanya dijanjikan akan bekerja sebagai operator mesin judi dengan imbalan gaji per bulan 5 juta rupiah. Imigrasi akhirnya mencekal kedua orang tersebut karena diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang yang belakangan ini marak terjadi kepada para pencari kerja di Indonesia. Kantor Imigrasi Makassar juga menahan sementara paspor keduanya. Pihak imigrasi mengingatkan akan bahaya sindikat penipuan dan perdagangan organ tubuh yang kerap beroperasi dan menjadikan Kamboja dan Vietnam sebagai tujuan. 2 orang berhasil kita cegah untuk memberangkatkan. Pada saat pendalaman dilakukan di tempat pemeriksaan imigrasi oleh anggota kami di Bandara Hasanuddin, berdasarkan pengakuan dari korban bahwa mereka diantar oleh seseorang berinisial L. Saya ulang, diantar oleh seseorang berinisial L. Mereka bertujuan berangkat dari Hasanuddin tujuan Singapura. Kemudian dilanjutkan ke Vietnam.
akan dipekerjakan sebagai operator judi online. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih luas agar kelompok pencari kerja yang rentan di Indonesia tak mudah terbujuk iming-iming janji sindikat perdagangan orang yang terus mengintai. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Hari ke-10 bulan Muharram, kaum ibu di Kabupaten Pinrang menyerbu pedagang pecah belah berbahan plastik di Pasar Sentra Kabupaten Pinrang. Tradisi ini sudah turun-temurun dari nenek moyang dahulu kala. Kaum ibu di Kabupaten Pinrang menyerbu sejumlah pedagang pecah belah berbahan plastik di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang. Konon berbelanja perabotan dapur dari bahan plastik sudah turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang di kalangan masyarakat Buddhis. Umumnya warga membeli perabotan yang terbuat dari plastik. Cuma ini sih gayung, ambil tradisi orang tua sih, gitu. Tinggal beli gulanya aja lagi, gula sama garam, rantang gitu kan, sudah. Apa maknanya itu, Bu? Ya nggak tahu lah maknanya. Bilangnya orang sih apa ya? Mungkin tradisi aja dari kecil. Ikut orang tua. Ya, di bulan 10 Muharram ini rata-rata ibu-ibu beli yang dari Iya, plastik. plastik gitu. Tapi ada juga yang beli aluminium ada gitu kan. Tidak semuanya sama gitu kan. Menurut warga, membeli gayung pada 10 Muharram dipercaya akan mendatangkan rezeki yang melimpah hingga 10 Muharram tahun depan. Karena gayung diidentikan sebagai alat menimba rezeki. Pedagang juga menurunkan harga perabotan berbahan plastik agar ikut mendapatkan berkah di hari 10 Muharram. Biasanya ibu-ibu itu cari-cari apa saja? Cari timba, gayung, rantang-rantang, patapi biasanya. Kayak plastik-plastik. Oh, yang dari bahan plastik semua. Jadi itu sudah tradisi. Iya, setiap 10 Muharram. Iya. Hari pecah belah, bilang orang. Belum diketahui pasti kapan tradisi berbelanja di 10 Muharram ini pertama kali dilakukan. Namun setiap hari Asyura pada 10 Muharram, pedagang pecah belah memang kebanjiran konsumen. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.